Nah, Kakak record oke, biar nanti bisa lihat di YouTube. Oke, nice. Banyak yang capek ujian praktek. Ini ada yang SMK nggak di sini? Ada yang SMK nggak di sini nih? Kris 9 jurusan aku, woi, Frisya Putri. Mau ambil apa nih? Jurusan apa nih, Frisya Putria nih? Ini udah mendekati Hamin 93 UTBK ya? 93 UTBK. Bener nggak sih? Woi, akuntansi. Mantap, mantap. Teman kakak banyak tuh yang masuk akuntansi itu. Akuntansi Airlangga, akuntansi Brawijaya. Bener ya, Hamin 93 ya? Wow, udah nggak kerasa 3 bulan lagi. Gitu. Tiba-tiba, oh damn. Tapi kalau kalian sejauh ini udah siap belum nih? Udah siap belum nih? Pemateriannya udah mapping-mapping petanya udah siap ini nih. Wih, Fauzi Abdillah, semangat demi pendidikan Geo. Mau masuk pendidikan Geo mana nih? UNJ kah, UNES kah, Unila kah, Universitas Negeri Malang kah? Mau masuk pendidikan Geo mana nih? Mantap, UPI. Oke, nice, nice. Semoga goal ya, karena kakak juga dasarnya dari pendidikan Geo. Ada yang udah tahu belum sih kakak ini riwayat pendidikannya itu dari mana? UNES, benar. S2-nya di UNES. S1-nya di Unila. Wih, pocong bener banget ya. Pocong mah udah tahu banget nih soal kakak nih. Ya, kakak S1-nya di UNES, S2-nya di Unila, SMA-nya dulu ikut OSN Geografi. Jadi, aduh, oh my God. Halo, Christine Panjaitan. Jadi, kebayang nggak tuh? SMA, S1, S2, Geografi semua. Waduh, kayak kayak udah jadi apa ya? Jadi kayak dibilang passion passion, dibilang suka suka, dibilang dibilang apa ya? Karena kakak ini udah kakak ambil S2 ini ya karena kakak di S1 tuh belum menemukan apa sih geografi ini nih yang sesungguhnya yang belum kakak tahu dan ketika kuliah dosen kakak profesor semua banyak yang profesor tuh jadi kakak kebuka di S2 ini ternyata geografi ini seluas ini dan semeriah ini dan sekompleks ini gitu. Jadi insya Allah kakak akan siap mengajari kalian semua. Kalian siap kan ya? Oh, udah on fire belum nih? On fire, on fire. Udah ada tiga-tiga aja. Pusing nggak sih kak? Ya, dibilang pusing-pusing, dibilang senang-senang karena geografi itu ada jalan-jalannya, geng. Jalan-jalan, ada praktek dengan alat dan banyak hitungannya juga. Jadi kalau kalian yang mau masuk geografi siap-siap hitungannya juga harus kuat gitu. Ya, siap ya? Mantap. Udah tahu kan kita sore ini mau ngebahas apa? Ya, enak ya mengunjungi 17 provinsi. Iya, enak. Enak, enak banget itu kakak bisa keliling-keliling. Cuman kan ada pakai ongkos pribadi juga, pocong. Jadi ya itulah praktek kakak. Jadi kakak di geografi suka jalan-jalan, ya udah kakak praktekin langsung jalan-jalan gitu. Kebetulan Papua belum nih. Papua, Maluku belum. Hidrosfer, oke, mantap, ada benar semua. Kalau nggak ada duit gimana? Kalau nggak ada duit, kalian nanti di universitas gabung itu HIMA. HIMA itu himpunan mahasiswa nanti bisa jalan-jalan. Makanya, nice ya. Kakak izin share screen dulu. Oke, wait, wait. Oke, oke, izin share screen. Oke, oke. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihatkah? Sudah, Oke, Kak. sudah ya. Nanti yang kayak kemarin. Udah, mantap, nice. Oke, 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 oke. From begin. Jadi kita hari ini fokus ngebahas hidrosfer part 1. Kak, kenapa dibuat part-partan, Kak? Kenapa harus dibuat part-partan menurut kalian? Boleh yang open mic, boleh yang aktif juga boleh. Banyak, ya banyak banget. Banyak. Dan ini salah satu materi yang sering keluar di UTBK. Baik itu UTBK terdahulu sampai UTBK 2019 21 ini banyak banget keluar. Pokoknya materi yang cukup-cukup buat kita bertanya-tanya deh gitu. Oke, tenang aja, kita akan bahas satu per satu. Ini siapa ya yang buat mantul banget? Ini yang buat ini adik sepupu kakak yang kuliah di UPI. Wah, dia pinter banget dia gambarnya. Kak, aku mau tanya YouTube kakak apa? Oh iya iya, sorry. Jadi ini nanti kan kakak udah kakak rekam. Nanti bisa kalian lihat di sini ya. Nah, ini nih. Nanti kalian lihat bisa banget di
kelas-kelas terdahulu juga bisa dilihat, dan ada konten-konten, banyak konten geografi juga walaupun ada konten sejarahnya gitu. Jadi nanti langsung aja bisa dilihat di situ. Ini kebetulan udah kakak rekam gitu. Oke, sama-sama. Siap. Oke, kita mulai yuk. Seperti biasa, sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Yuk kita mulai kelasnya. Ini sambil nunggu yang masuk nih. Ini oke. Kenapa sih kita penting banget belajar Hidrosfer ini? Ntar gengs. Ini kakak pindah slide udah kelihatan belum? Takutnya kayak kemarin nih. Kita sering banget kakak pindah slide masih di boybandnya semua. Udah, oke. Siap. Oke, udah ya. Oke, sore ini kita akan fokus bahas Hidrosfer part 1. Hidrosfer part 1. Fokusnya di mana Kak hari ini? Kita fokusnya di sini adalah karena kita harus tahu dulu nih sejarah hidrologi. Hidrologi ini ilmunya ya. Kalau hidrosfer itu lapisannya, lapisan air yang menyelimuti bumi. Kalau hidrologi itu ilmunya. Fokus di sini. Berikutnya kita fokus ke siklus air. Dan yang terakhir kita fokus ke ini nih. Ini yang cukup sering keluar juga nih. Yang buat tricky banget di sini. Air, tanah. Nah ini nih, sejauh ini pasti kalian udah tahu, wah siklus hidrologi mudah nih, gini. Tapi kita harus runtut nih, karena bagian ilmu ini nggak sembarangan. Hidrologi ini kalau kalian pingin mendetailnya, itu ada prodinya itu di UGM. Hidrologi ini ya, ilmu hidrologi ini ya. Nah, tapi dia masuk FMIPA, gengs, karena hidrologi ini prodinya itu ada di UGM. Oh ini mantap banget nih, akan meliti air. Tapi fokus kita buat UTBK aja. Gitu. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih awal mula kenapa adanya hidrologi. Kan kita ketahui nih, ada yang tahu nggak nih luas air di bumi ini berapa nih? Perbandingannya. Ayo, boleh. Perbandingannya itu berapa nih? Ini kan bumi nih. Bumi kita bulat, bukan donat. Ini bumi nih. Oke. Nah, airnya ada berapa nih di permukaan bumi ini nih? Jadi 70. Ya. Air di permukaan bumi ini mencapai 71%. Nah, ini karena saking banyaknya nih. Iya, bener banget. 97% air asin, 3% air tawar. Nah, ini maksudnya gimana nih? 71% ini dibagi lagi. Jelas. Yang paling banyak itu laut. Perairan laut. Makanya dia ada cabang ilmu khususnya yang namanya oceanografi. Nah, kalau ini perairan tawar. Darat, atau biasa kita disebut juga dengan tawar. Nah, kalau yang kecil-kecil ini kayak serpihan-serpihan, kayak masuk ke dalam, nanti akan kita bahas deh di sejarah hidrologi ini deh. Oke, ready ya? Ready. Jadi fokus, simak, yang nggak tahu boleh langsung tanya. Tuh, tanyanya open mic juga nggak apa-apa. Oke, nice. Kita akan bahas di sejarah hidrologi dulu nih. Jadi nggak sembarangan hidrologi itu muncul. Munculnya sejak 1000 tahun sebelum Masehi, before century. Ini tokoh-tokoh yang kalian kenal apa aja nih di antara banyak tokoh ini nih? Nah, ini nih pelopor dari ilmu hidrologi. Jadi nggak sembarangan nih, gengs. Kita harus tahu seluk-beluknya dulu. Harus tahu seluk-beluknya. Plato, ya benar.
harus tahu rentetan-rentetannya, dan harus tahu sistemnya. Di mana dibagi menjadi 4 fase ke dalam rentetan ilmu hidrologi. Oke, jadi gini nih, fokusnya gini. Yang pertama, dia yang paling awal banget. Nah, dalam orang kan pasti, kok ini ada hujan ya? Kok ini ada air laut ya? Kok bisa tiba-tiba ada sih? Nah, anggapan-anggapan ini nih, anggapan ini orang-orang udah berpikir. Di sini kan udah mulai lahir ilmu filsafat ya. Orang-orang pada berpikir, ini kok bisa sih ada air, kok bisa ada hujan? Maksudnya gimana nih? Nah, mereka mencetuskan. Tapi karena masih fase ya, namanya fase-fase zaman-zaman dulu banget ya, belum menunjukkan hubungan. Nah, maksudnya belum menunjukkan hubungan itu keterkaitannya belum ada nih. Kenapa kok bisa ada hujan? Tiba-tiba ini penyebabnya apa? Terus kok tiba-tiba kenapa hujan itu ada di pegunungan, ada di sini? Kok banyak awan? Nah, mereka ini sebenarnya udah tahu. Cuman mereka belum bisa menghubungkan satu persatu. Dan permukaan bumi dianggap kedap air. Nah, ini nih awal mulanya nih. Lama-kelamaan naik lagi. Nah, di zaman berikutnya yang sudah maju. Nah, Nabi Isa kan diawali kan dari Masehi ya, Masehi. Dari Nabi Isa sama Marcus Vitruvius. Nah, ini ahli juga nih kalau Marcus Vitruvius. Dia di era ini lahir yang namanya konsep infiltrasi. Ayo, ada yang tahu nggak nih? Konsep infiltrasi itu apa? Infil, masuk nih. Infiltrasi. Ayo, peresapan air. Iya, benar. Ini konsepnya adalah masuknya air gitu ke dalam tanah secara vertikal, dan terkadang umumnya ya. Namun terkadang dia juga bisa secara horizontal. Ini udah mulai nih masuk ke sistemnya nih. Ada yang tanya, Kak, maaf kelas hari ini ada di YouTube, ada nanti akan Kakak upload gitu. Nice. Dia ada vertikalnya dan horizontal. Ini dia maksudnya nih, dia udah mulai ke sistem baru. Nice, next byte. Next, dia udah ada. Nah, kalian tahu ahli ini nggak nih? Leonardo da Vinci. Pasti yang penggemar novel tahu banget nih. Dan yang paham akan sejarah. Ini udah lebih maju. Tahu banget nih. Nah, di Leonardo da Vinci ini sudah maju lagi. Jenjang majunya ini berapa tahun nih? Nah, ini ada milenium ya, eranya udah milenium ya, sudah 1000 tahunan gitu. Di zaman ini next lagi ke fase berikutnya, Leonardo da Vinci udah memunculkan yang namanya konsep siklus hidrologi, di mana ada siklus pendek, siklus sedang, and siklus panjang. Ini udah mulai maju banget nih. Udah di antara fase 2, 3, 4 ini udah menurut sistem ya, mereka udah tersistem banget nih hidrologinya. Dan di fase terakhirnya ada Pierre Paul, Edmund Morris, Edmund Hall. Ini udah mulai ada ilmu hidrologi praktis. Maksudnya praktis di sini apa nih? Maksudnya praktis di sini adalah sudah bisa dipraktekkan dan diamati dalam sebuah catatan. Jadi mereka udah bisa mengamati nih pengukuran curah hujan dan runoff. Runoff ini adalah aliran permukaan yang melaju ke arah sungai, danau, dan tubuh-tubuh air lain. Kalau pengukuran curah hujan, ayo kita flashback lagi. Ini ada yang tahu nggak nih alatnya apa nih? Ayo, alat untuk mengukur curah hujan. Ayo, sharing. Ayo.
Diingat apa nih? Aku pernah lihat alatnya, aku pernah lihat. Oke, ada yang tahu di sini? Yang tahu boleh open mic. Ombrometer, iya ada ombrometer, ada fluviometer. Nah ini nih beda nih. Kalau ada dua nih ombrometer. Nah, ombrometer ini dia khusus untuk pengukuran curah hujannya. Kalau dia fluviometer, ini adalah penangkarnya. Penangkar, maksudnya itu dia kayak menampung gitu, menampung. Dan ini uh, si fluviometer ini harus bergantung dengan alat yang lain. Jadi beda nih, ternyata beda untuk pengukuran curah hujan ini. Dan ini nih dipelajari semua dalam, kalau kalian mau masuk itu di STMKG, itu sekolah kedinasan. Nah, ini dipelajari semua nih di sini nih. Oke, sejauh ini udah bisa dipahami belum nih dari pengantarnya? Ternyata hidrologi itu nggak sembarangan ya. Ternyata ada runtutan zamannya dan sejarah-sejarahnya yang kemudian menghubungkan itu ke dalam suatu satu sistem. Tuh. Sejauh ini bisa dipahami atau ada yang ingin tanyakan? Tuh, apa ada di sini kalian yang bisa mengendalikan air? Oke, ada yang ingin tanyakan nggak nih? Paham nggak nih? Kalau paham bilang ya, nanti akan kakak lanjut. Paham? Paham, oke. Leonardo da Vinci, oh ada yang tanya, Kak Leonardo da Vinci ini penemu juga. Dia alat-alatnya banyak banget. Oke. Oh ada Kay. Halo Kay. Oke. Next, kita ke bagian ilmunya nih. Nah, kita ke bagian ilmunya. Jadi kan tadi udah dijelasin kalau hidrologi ini ilmunya berawal dari bahasa Yunani. Jadi semua itu berawal dari Yunani. Kak, kok kebanyakan dari Yunani sih, Kak? Karena bahasa kuno yang paling paling apa? Paling berkembang ilmuwan-ilmuwannya dulu itu dari Yunani, ahli-ahli seperti Aristoteles, Eratosthenes, terus Plato, terus Herodotus itu akan banyak berasalnya dari Yunani gitu. Dan untuk lebih mudahnya dilihat dalam ini berdasarkan Federal Council for Science and Technology. Jadi kalau menurut lembaga ini ya, hidrologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang masalah keberadaan air di bumi. Kenapa masalah? Ayo, menurut kalian kenapa masalah? Ini kok tiba-tiba ada masalah? Karena distribusi air di permukaan bumi ada yang tidak merata. Dan berupaya untuk memberikan alternatif bagi keperluan sumber daya air, bagi keperluan baku itu untuk air minum, sanitasi, pertanian, untuk irigasi, industri, untuk kepentingan-kepentingan industri, dan kelistrikan yang dinyatakan dalam PLTA. Di tempat kalian kekurangan air nggak atau berkelebihan air? Di tempat kalian. Ini kalian dari provinsi mana aja sih? Boleh share? Medan, Medan. Kelebihan air. Banten Pride, waduh. Adakah yang dari Indonesia Timur nggak? Kelebihan air kotor. Surabaya, oke. Nggak ada yang dari Indonesia Timur nih, Semarang. Sama dong, kakak juga Semarang. Jakarta pas. Malang. Malang mah kelebihan air nih, Malang. Tegal, Tegal ngapak berarti nih. DIY. Daerah Istimewa Yogyakarta, Bekasi. Nggak ada yang dari timur nih, Medan. Tapi Jawa Timur, ya benar nggak salah. Bogor lagi. Bekasi, gengs. Oke, seru. Dari mana aja nih? Kakak tinggal nunggu ada yang dari timur nggak nih? Cilacap. Banyak yang dari Bekasi ya. Oke, nice. Next, kalau kita udah bahas ini,
kita ke ilmu pendukungnya hidrologi. Jadi hidrologi juga ada ilmu pendukungnya nih, guys. Bagian-bagian ya. Air Kalimalang Pride. Siap, 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 siap. Nah, bagian-bagian dari dalam bidang hidrologi itu ada apa aja? Yang pertama ada hidrometeorologi. Nah, ini nih yang mengatasi masalah kita nih. Kekurangan air, terus sumber air bersih. Karena umumnya apa? Banyak air-air di dunia yang tercemar limbah, tercemar banyak berbagai zat penyakit. Nah, ini nih ada ilmu hidrometeorologi yang khusus untuk menjawab dari masalah-masalah tersebut. Berikutnya mengandung karat, ya bener nggak ada, bener itu nggak salah, ada mengandung karat dan itu bahaya loh, bahaya untuk dikonsumsi. Nih kakak tulis juga nih mengandung karat. Kalian di rumah minumnya air apa nih? Air masih air sumur atau PDAM atau lebih canggihnya kalian langganan Aqua gitu? Dari mata air, mantep nih, kangen water, kangen water. Sumur, masih ada yang sumur ya, masih ada sumur. Nanti akan kita bahas sumurnya kok, nanti tenang, akan kita bahas secara detail. Oke, nice, 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 nice. Aqua, oke, langganan Aqua, nice ya. Air tanah, benar, benar. Oke, nice, itu tadi dia yang dipelajari di hidrometeorologi. Kalau potamologi itu aliran permukaan, maksudnya gimana? Aliran permukaan ini adalah air-air yang ketika dia turun, dia masih merasap ke permukaan tanah. Nah, aliran permukaan ini nanti dia bisa mengarah ke sungai, bisa mengarah ke danau, rawa, dan sebagainya. Terus berikutnya ada limnologi. Nah, ini khusus nih. Ini khusus ilmu yang menangani air danau. Karena danau ini kasusnya berbeda ya. Oh, yang digali ke dalam tanah, itu ada yang tanya nih, yang digali ke dalam tanah itu namanya apa, Kak? Soalnya di kampungku biasanya bilang air bor. Nah, itu kalau akan kita bahas, itu nanti namanya, ada yang namanya sumur artesis. Nah, ini nih, kalau yang kalian kenal dengan sumur bor, nanti akan kakak jelaskan. Tenang, 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 santai. Nah, ini penting juga nih, ini karena sedikit riskan. Wow, oke, nice. Ini danau, karena kan danau kan dia ada bagian-bagiannya nih. Sedimentasinya itu sedimentasi los atau apa nih? Limnis, sedimentasi limnis kalau di danau ini. Kalau kriologi, nah ini bagian dari kriosfer atau dia membahas air di bidang es dan salju, khususnya untuk negara-negara dengan letak di atas 23,5 derajat lintang selatan maupun lintang utara ya. Dan yang terakhir dia ada geohidrologi. Nah ini nih air bawah tanah nih. Air bawah tanah yang akan kakak jelaskan nanti yang ada lapisan permeable, impermeable, terus sampai ke dalam lapisan aquifer. Kalau kakak tadi apa yang tadi kakak sebutkan kalian udah tahu kan ya? Nah ini air bawah tanah yang biasa kita minum nih. Oke, apa sejauh ini bisa dipahami kan ya? Baru nanti kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, kakak mau tanya dulu nih. Menurut kalian, apakah air di dunia ini bisa berkurang? Menurut kalian nih kakak pertanyaannya. Menurut kalian apakah air di dunia ini bisa berkurang, bisa habis atau bisa habis lah gitu? Enggak, bisa nambah, bisa ada yang jawab enggak, ada yang jawab bisa. Nah, oke. Nah, jawabannya adalah
air di dunia relatif tetap. Jadi dia segini-gini aja nih. Dia nggak akan bisa habis. Jadi nggak akan bisa habis, nggak akan bisa musnah, karena dasarnya juga kita 71% dari bumi kita juga kandungannya air. Jadi ini terus berulang nih. Nah, berulangnya karena adanya daur hidrologi itu sendiri. Nah, menurut kalian, tenaga utama dalam penggerak daur hidrologi itu apa? Ayo kita saling cari. Tenaga utamanya nih, kalau nggak ada ini ya udah nggak bisa. Matahari, ya. Matahari, bener banget. Matahari. Kak, tadi ada yang pertanyaan nih. Kak, tapi kalau waktu kekeringan gimana? Waktu kekeringan itu debitnya ya. Debit air berkurang, 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 berkurang. Tetapi ketika masa kemarau itu telah usai, dia bertambah lagi. Jadi siklusnya gitu, kurang, kurang, tambah. Dan berulang-ulang-ulang gitu. Kak, kalau es kutub mencair jadi nambah nggak? Nah ini nih, nanti pertambahannya itu adalah air tawarnya yang bertambah. Dan akan mengurangi salinitas air laut. Karena dasarnya kutub itu adalah air, bongkahan air tawar. Ini bisa, tetap bisa nambah. Tuh. Nice, bagus. Kalian udah mulai kebuka nih. Apa? Wawasan-wawasan tentang hidrologinya nih. Baru dasar banget kita. Oke, nah nice. Berikutnya kita next. Nah, ini dia. Kita akan mempelajari yang namanya siklus. Ini materi yang paling mudah sih dan biasanya udah jarang ya kalau untuk soal UTBK, apalagi di soal HOTS ini siklus hidrologi ini udah agak dikurangi soal-soalnya. Dimana kalau dalam siklus itu adalah tenaga pembentukan utamanya adalah matahari. Sama semuanya. Pokoknya kalau nggak ada matahari, dan kita musnah gitu. Makanya kalau kalian yang sering ngeluh, panas banget nih, ah nggak tahan nih, matahari berhenti untuk menyinari kalian, kita selesai. Tuh. Oke, kita bahas dari yang pertama, siklus pendek. Ingat, kalau siklus pendek ya namanya juga pendek ya. Namanya juga pendek, pasti dia hanya ada evaporasi dari matahari dulu, dia membentuk kondensasi, dan kemudian dia adanya presipitasi. Bedanya dengan siklus sedang apa nih? Ayo. Bedanya siklus pendek dengan siklus sedang apa nih? Oke. Bedanya, ayo kita saling sharing. Sedang ke danau dulu. Oke. Terus, siklus sedang ada infiltrasi, adveksinya. Oke. Oke, nice. Nah, siklus sedang ini dia lebih detail, dia lebih ke pendetailan lagi ya. Kalau dia siklus pendek, dia hanya berkisar sampai ke dari laut. Semuanya dari laut ya, dari laut, dan dia juga terkadang turun di laut. Dia tidak ada surface runoff, dia tidak ada infiltrasi, dia tidak ada adveksi gitu. Nah, ini biasanya terjadi di laut-laut lepas atau pesisir-pesisir yang berbatasan langsung dengan laut. Tuh, kalau jenis hujannya nanti kita akan bahas lagi di meteorologi dan klimatologi ya, di materi atmosfer gitu. Nah, ini sebenarnya ada istilah-istilah lebih detail ya, nanti akan kakak jelaskan di siklus panjang. Nah, berikutnya, ketika kita sudah membahas siklus pendek, kita akan membahas siklus sedang. Nah, ini dia perbedaannya. Kalau dia siklus sedang, dia, ini dia ada surface, ada runoff-nya. Oh, nah yang harus kalian ketahui ya, jadi ini kan presipitasi. Presipitasi itu bisa berupa salju, bisa berupa air, bisa berupa es.
Apa nih bedanya es dan salju? Terkadang kan kita, wih, es dan salju sama dong, Kak. Nah, apa nih bedanya nih? Atau dari kalian ada yang pernah ngelihat langsung salju nggak nih? Kalau kakak sih belum ya. Oke, salju butir-butir. Tuh, biasanya ada es lebih padat. Oke, semoga kita bisa menikmati salju ya. Kalau kakak jujur kakak belum pernah kalau salju. Kalau salju yang di mall-mall pernah, tapi itu salju buatan. Bukan itu, bukan di Bintaro. Nah, hujan es nanti akan kita. Oh, kalau hujan es tuh kakak nanti jelaskannya di meteorologi aja ya. Di meteorologi aja. Nah, bedanya ini adalah dalam beda salju dan es ya. Ini kakak tulisin ya. Kalau air kan jelas kalian udah pada tahu. Kalau salju ini adalah dia pertama ada snowflakes-nya. Snowflake itu kayak bunga-bunganya nih. Kalau kalian di mikroskopik bunga-bunga salju ya kayak kayak yang Natal itu. Natal itu dia ada apa sih? Ada kayak gininya. Kakak nggak bisa gambarin. Nah itu snowflakes. Snowflakes. Nah kayak kristal gitu. Nah ini kalau memadat terus dia akan menimbulkan butiran-butiran. Nah ini umumnya presipitasi yang terjadi di daerah lintang utara sampai lintang selatan justru dia unik, dia presipitasinya tuh bisa berupa salju. Kalau es, dia lebih kasusnya adalah ganti spidol. Nah, ini dia. Kalau es, dia ini kasusnya dia lebih padat berupa bongkahan-bongkahan kecil gitu dan lebih keras ya, keras. Kenapa kok bisa terjadi presipitasi itu berupa berupa hujan es? Itu karena adanya titik sublimasi yang sangat tinggi di atas atmosfer. Dimana kalau sifat atmosfer kan itu ada hukum gradient geotermis ya. Nah, nanti ini ada masuknya juga nih. Nah, ini akan kita bahas lebih detail nanti di materi atmosfer. Oke. Ada yang tanya waktu itu, Kak, kalau yang kasusnya hujan ikan, hujan kodok itu gimana tuh? Kalian pernah lihat nggak? Atau hujan ikan di Jepang gitu tuh? Pernah. Itu ada yang ngomong, itu karena uh, apa ikan-ikannya terkondensasikan. Anjir itu jawabannya ngasal banget tuh. Kakak pernah 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 lihat jawaban kayak gitu. Anjir lu ngasal. Karena apa? Itu bukan karena kondensasi ya, bukan karena presipitasi. Karena apa? Ikan atau kodok atau apa semisal benda-benda lain itu sangat sangat tidak mungkin untuk terkondensasikan dan terbawa sampai ke atas sampai jatuh sampai awan ini jatuhnya ini ikan-ikan itu karena pertama itu kejadiannya ada di negara-negara tertentu kayak Jepang, kayak Amerika Selatan. Itu bisa terjadi karena mereka terbawa yang namanya typhoon, siklon, atau hurricane. Air yang spotnya ini, spot di laut ini kan bisa terbawa nih gulungan-gulungan. Nah, mereka terangkat baru tersebarkan di beberapa wilayah yang dilalui oleh zona-zona ini nih. Nah, makanya dia berjatuhan. Beda kasusnya sama kondensasi itu. Gitu. Sejauh ini bisa paham kan ya? Nanti kalau tanya-tanyain nanti, wah itu kaitannya sama ini nih Kak. Jangan cocokologi ya. Kalau di sains itu cocokologi itu ya diminimalisir gitu. Tuh. Nah, oke paham, nice. Nah, ini dia nih. Ingat lagi kalau evaporasi ini kan dia tubuh-tubuh perairan nih. Tubuh-tubuh perairan. Dia terkondensasikan, dia terprecipitasikan, dia ada runoff-nya. Ini yang beda dari siklus pendek dan dia sebagian ada infiltrasi. Tadi ada yang tanya, Kak, infiltrasi itu bisa terjadi secara vertikal ya Kak, dan bisa terjadi secara horizontal. Iya, kok bisa? Nah, ini akan Kakak jelaskan.
Oke. Karena kenapa bisa terjadi seperti ini, dia infiltrasi, dia kan masuknya air. Nah, air tanah secara vertikal. Maksudnya secara vertikal berarti secara ke bawah ya? Secara ke bawah. Nah, ini umum. Umum itu sering, sering. Tapi terkadang dia juga bisa secara horizontal. Oh, bisa Kak, secara horizontal. Berarti dia meresap. Itu tergantung dari tingkat lapisan tanahnya. Ini soil, Kakak sebutnya di sini soil. Soil itu kalau dalam bahasa Inggris itu lapisan tanah. Di mana dia ada butir-butir lapisan yang mudah untuk tidak mudah untuk meloloskan air, dia akan secara horizontal. Mana sih? Ini Kakak gambarin kayak aja. Nah, di sini nih, kalau dia ada lapisan-lapisan yang tidak mudah untuk meloloskan air, dia nanti ada secara horizon. Horizon itu berarti menyamping. Nah, cuman yang paling sering adalah secara vertikal. Walaupun terkadang dia juga bisa horizontal. Begitu. Oke, ini adalah bagian dari siklus sedang. Kalau dia siklus panjang, ini yang membedakannya adalah dia lebih banyak lagi. Kalian istilah-istilah ini Kakak yakin udah paham lah, karena ini udah materi kelas berapa coba? Materi kelas berapa ini? Materi kelas berapa? Apakah ada yang lupa-lupa ingat? 10, ya benar banget, kelas 10, berarti 2 tahun yang lalu ya. Kalau untuk SMA, kalau SMK tidak dipelajari. Nah, kita lihat nih, kalau siklus panjang dia lengkap, evaporasi dari tubuh-tubuh laut atau perairan, kondensasi, transpirasi ini dari tumbuh-tumbuhan. Nah, evapotranspirasi ini gabungan keduanya. Dia juga evaporasinya itu bisa terjadi dari air danau. Nah, dia sampai ke presipitasi, turun menjadi infiltrasi. Tadi yang udah Kakak jelaskan. Dia juga ada aliran permukaan ini runoff. Terus dia ada yang namanya juga perkolasi. Oke. Perbedaan perkolasi dengan infiltrasi apa nih? Kalau tadi kan infiltrasi kan udah tahu ya. Kalau perkolasi. Apa nih? Ini unik nih, perkolasi. Kalau perkolasi ini, dia, oke, ada yang tahu, ada yang tahu boleh sharing ke teman-temannya. Oke, bukan Rain. Perkolasi itu bukan air tanah ke laut, bukan. Dia adalah air yang masuk. Ini kan air ya. Ini air. Ini darat. Kakak kebalik nih, malah gambarin airnya warna hijau. Nah, ini air nih. Dia masuk ke dalam tanah dan dia memasuki air tanah lebih dalam. Dia masuk ke dalam lapisan tanah yang dalam. Lapisan tanah kan itu beda-beda nih. Kalau nanti dijabarin lagi, dia ada beberapa lapisan. A, B, C, R gitu. Dia ini lapisannya tuh berbeda-beda dan semua ini mempunyai karakteristiknya tersendiri. Kalian udah tahu kan ya OABCR ini atau belum nih soil? Ini lapisan ya, bukan jenis tanahnya ya. Jenis tanahnya nanti akan kita bahas lagi di pedosfer. Oke. Udah pernah dengar belum nih? Udah pernah dengar atau baru lihat di sini nih? Ya. Lupa Kak? Belum. Pernah Kak tapi lupa. Oh, oke. Udah. Ini nanti lebih detailnya di
pedosfer, nanti akan setelah litosfer gitu. Dan ini nih bedanya nih, kok bisa ada perkolasi? Nanti ini hubungannya adalah dengan permeabilitas. Bisa nih, permeabilitas yaitu kemampuan air tanah dalam meloloskan air. Yang akan kita bahas di air tanah. Sejauh ini bisa dipahami belum nih? Nah, ini yang belum tahu, ini nanti akan kita jelaskan, kakak jelaskan lebih detail di pedosfer. Nanti kita buat sesi tersendiri. Bisa, aman, paham, oke, paham. Belum kak? Oh, ada yang belum nih. Jadi kakak flashback lagi, kalau sedang itu, kalau siklus pendek itu dia hanya ada evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan umumnya itu terjadi di laut atau pesisir dekat laut. Kalau siklus menengah itu ada surface, ada runoff dan infiltrasinya. Kalau siklus panjang itu meliputi semuanya, mulai dari evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi, presipitasi, infiltrasi, runoff, sampai ke dalam perkolasi. Intinya sistemnya itu lebih banyak lagi. Kak, ada yang tanya, kalau siklus sedang itu ada kemungkinan terjadi hujan es kah? Nah, kalau siklus sedang itu dilihat dari morfologinya dulu, dilihat dari tempat. Oke, ada yang tanya lagi, Kak, berarti tiap air melewati satu siklus saja atau semua siklus, Kak? Morfologi tempatnya dilihat lagi nih, lihat nih. Kalau di laut umumnya itu hanya siklus pendek saja. Cuman kalau kita nih, kalau di Semarang ini, Semarang ke atas lagi kan laut tuh. Semarang ke atas laut. Bisa terjadi kemungkinan di tempat kakak ini siklusnya itu siklus menengah karena melalui beberapa wilayah daratan. Dan kalau yang udah di pegunungan-pegunungan itu, pegunungan atau daerah-daerah selatan Jawa itu ya, dia siklusnya udah masuk ke siklus panjang karena melalui beberapa tahapan yang berbeda. Ini ada pertanyaan lagi nih, Kak, kalau siklus sedang itu ada kemungkinan terjadinya hujan salju dan es. Nah, ini kalau hujan salju dan es ini dilihat lagi di sorry malah nyoret di sini. Salju dan es, lihat lagi di posisi wilayah. Memungkinkan nggak di wilayah tersebut itu terbentuk butiran-butiran hujan es? Kan dibedain lagi nih, hujan itu ada hujan konveksi, hujan frontal, hujan zenital, dan hujan orografis. Dibedain lagi. Dan umumnya kalau di siklus sedang itu kemungkinan ada. Dilihat dari letak posisi wilayahnya. Semisal wilayah pegunungan atau wilayah yang amplitudo suhu hariannya tinggi, bukan amplitudo, itu ada tingkatan-tingkatannya berbeda, tingkatan yang berbeda, itu memungkinkan untuk terjadinya hujan es. Tapi kalau untuk hujan salju, untuk di wilayah Indonesia, itu nggak ada, kecuali kalau menjelang akhir zaman ya, kita nggak tahu ya. Dan semoga kita tidak hidup di era itu. Amin. Gitu. Oke, nice. Kakak next ya. Kita next ke air tanah. Ini air tanah ini dia masuk ke zona yang pertama. Sebelum kita ke perairan darat atau perairan laut, kita wajib bahas air tanah. Inilah yang kita manfaatkan sehari-hari. Mana air tanah itu ada 3 pembagiannya. Pertama, air hujan, yaitu air tanah yang terinfiltrasi. Nah, ini sering banget nih. Yang disebut juga dengan air meteorit atau air padose water ya kalau dalam biasanya. Ini umum nih yang nanti biasa kita ambil buat mandi, kita ambil buat cuci piring. Ini biasanya air hujan yang terperangkap nih. Air hujan yang terperangkap dalam tanah. Kalau dia air magmatik atau vulkanis, ini adalah air yang ketika proses terjadinya ini, dia ada kaitannya dengan magma. Atau biasa disebut juga dengan air
Jovenil. Contohnya apa nih? Contoh nyata dari air Jovenil yang kalian ketahui. Dan bahkan mungkin kalian pernah ke sumber air itu. Ya, belerang. Bukan belerangnya, Dalvi, bukan belerangnya. Tapi belerang itu kan mineralnya. Mineralnya. Kalau ini adalah air magmatis ini biasanya pemandian air panas, dan air panas yang mengandung belerang. Nah, ini nih yang mengandung belerang. Kenapa airnya bisa panas? Karena dia ketika dia terjebak di mata airnya terjebak di sini, dia ada kaitannya dengan proses bergeraknya magma. Biasanya ini berada di kaki-kaki pegunungan. Ada yang udah pernah ngerasain pemandian air panas? Ini biasanya ada kalau yang pernah kakak kunjungi itu di Slawi ya, Ciater, di Slawi, di Raja Basa, itu kakak udah pernah ke sana dan enak banget dan bisa mengobati penyakit itu tuh. Tapi baunya cukup 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 membuat hidung kita ingin tutup ya. Nah berarti kalian secara tidak langsung udah pernah melihat nih, kalian bisa uh, menghubungkan, oh ternyata ini air Jovenil nih, terjadinya berada di wilayah-wilayah magma. Kalau air konet ini beda lagi, yaitu air tanah yang tersekap atau terjebak dalam pori-pori batuan. Nah, pada saat batuan itu terbentuk, berasal dari air tawar atau air laut yang bermineral tinggi. Ini kayak biasa kita sebut dengan, kalian kan pernah ngeliat sih, air ini bermineral ini. Terus air ini mengandung mineral yang sangat baik untuk tubuh. Nah, itu berasal dari air konet ini, batuan. Dia biasanya batuan tuh mengandung banyak mineral yang terjebak gitu, dan ini prosesnya membutuhkan waktu yang ya relatif lama jika dibandingkan dengan air hujan. Kayak ini kakak sebut merek dong. Nah, nih kakak sebut merek kayak Le Mineral gitu. Berarti dia kan dari namanya aja nih, mineral gitu. Berarti dia masuk ke dalam air konet. Apalagi air zam-zam. Wah, kalau air zam-zam itu suatu keajaiban ya. Sorry, ini memang minum lagi kebetulan tadi beli ada ada sisa dewa. Kalau air zam-zam itu dia suatu keajaiban alam gitu, dan itu udah pernah diteliti. Jadi kalau air zam-zam itu kasusnya dia adalah hmm, wilayah suatu wilayah gurun ya, kan Arab kan gurun. Ini sekalian kakak bahas deh biar kalian nggak ngawang-ngawang. Di sini nih di air zam-zam itu lapisan akuifernya itu luar biasa besar. Dan ini mau diambil sampai akhir zaman itu nggak akan habis. Itu udah diteliti, dan dosen kakak, almarhum dosen kakak pernah bilang, dia pernah salah satu meneliti itu kayak di apa ya, istilahnya dia udah memang kayak keagungan Tuhan yang menciptakan itu loh, kayak ini memang suatu keagungan yang diciptakan untuk daerah-daerah wilayah Arab Saudi yang sampai dia diambil terus sampai akhir zaman dia tidak akan bisa habis, dan di bawahnya itu sangat dalam akuifernya. Nah, akuifer itu apa Kak? Nanti akan kita bahas setelah itu, guys. Sejauh ini bisa dipahami, ternyata kalian udah pernah merasakan ini semua ya. Ini udah pernah, jelas, ini udah pernah. Ini kita udah pernah merasakan. Air konet hampir setiap hari. Atau ada yang belum pernah. Ada yang belum pernah ngerasain air magmatik gitu. Paham, paham. Kalau air zam-zam juga rasanya ya kayak air biasa, dan di Arab pun air zam-zam buat udu kayak memang udah kayak
diambil-ambil aja, udah dibuat wudhu, buat mandi gitu ya, memang saking banyaknya. Anjir, air zam-zam di pasar Senen mah oplosan. Anjir, anjir, pasar Senen coba. Di daerah Condet tuh, di daerah Condet air zam-zamnya asli nggak tuh, daerah Condet tuh? Condet Cilet asli nggak tuh? Oke. Kalau ya nih, kalau air konet Kak, biasa air minum yang kita minum sehari-hari bukan? Bukan. Kalau air konet itu yang bedain ya, kalian minum dari sumur sama kalian minum di aqua ini. Kalau kalian memang sering minum air air kemasan gitu, berarti dia masuk ke dalam air konet. Tapi kalau kalian di rumah sering masak air dulu baru diminum, nah berarti kalian masuk ke dalam ini nih, zona-zona yang terinfiltrasi, zona-zona terinfiltrasi. Cuman kalau kalian seringnya minum-minum air-air yang tadi kakak sebut tadi, dia masuk ke dalam air konet. Umumnya memang sering kita ini kebanyakan minum-minum air yang udah jadi ini. Nah, ada yang tanya, kalau mata air adanya kalau pas musim hujan gimana, Kak? Nah, ini nanti kita akan bahas nih pertanyaan-pertanyaannya nih. Nah, kita akan bahas di ini istilah-istilah pentingnya. Istilah-istilah penting. Sebelum kita bahas ke air tanah, kita bahas istilah-istilah pentingnya dulu nih. Dan ini biasanya jebakan-jebakan ada istilah-istilah kayak gini nih biasanya sering keluar juga di soal SIMAK UI. Kita bahas satu persatu. Kak, ternyata banyak banget istilah dalam geografi. Ya, inilah geografi. Karena kita membahas alam, sosial, jadi kalian harus tahu konsep-konsep dari istilah-istilah ini. Kita akan bahas satu persatu. Air minum bisa diminum, air sumur bisa diminum. Bisa, dulu kakak pernah minum air sumur. Dulu tapi ya, dulu pas kakak masih kecil. Terus kakak SMP itu udah beralih. SD lah, SD kelas 6 udah beralih ke air air yang bermineral gitu. Nah, kita bahas nih satu persatu. Lapisan permeable. Itu ialah lapisan batuan yang dilalui oleh air tanah. Ini mudah meloloskan air. Meloloskan air. Karena apa? Dilihat lagi nih. Karena kenapa dia bisa mudah meloloskan air? Karena dilihat dari batuan penyusunnya. Dia dari pasir atau kerikil. Nah, biasanya tanah-tanah yang banyak terdapat pasir atau kerikil ini dia lapisan banyak terdapat lapisan permeable. Hmm. Terus kalau dia tanah-tanah yang banyak batuan lempung, terus batuan-batuan kayak rocks, kayak batuan-batuan kasar, batuan lempung. Nah, ini nih, ini adalah lapisan impermeable. Ini tidak bisa meloloskan air. Nah, ini nih. Nih, banyak terdapat nih. Kalau di daerah-daerah kalian ini banyaknya ini banyak lapisan permeable atau lapisan impermeable nih? Ada rasa besinya, bener banget ada rasa besinya. Kalian bisa mengamati daerah-daerah kalian nih, banyaknya lapisan apa nih? Kalau tempat kakak banyaknya permeable-nya karena masih masih ada sumur yang bukan sumur bor. Nah, berikutnya ada yang lapisan pengandung air atau biasa disebut juga dengan lapisan aquifer. Nah, maksudnya ialah lapisan permeable yang jenuh dengan air tanah. Lapisan aquifer ini dia contohnya ini dia kayak di bawah sini. Nah, ini nih kayak terjebak. Nah, ini banyak terdapat air. Ini aquifer ya. Nah, terjebaknya ini bisa karena apa? Bisa karena adanya porositas. Porositas ini adalah kemampuan tanah dalam menyimpan air. Nah, itu nih, ini bisa
bisa terbentuk nih lapisan aquifer. Nanti ada lapisan yang nggak bisa menyimpan air, namanya itu lapisan apa ya, aquitort atau gitu. Dan berikutnya, oh nggak tahu ya, nggak tahu tempatnya. Iya benar-benar kayak tempat tersimpannya air itu lapisan pengandung aquifernya itu tempat lapisan air yang banyak yang nanti akan kita ambil dari sumur bor itu. Tapi sumur bor itu sumur artesis. Abis ini kita bahas. Ini penting banget. Nah, kalau jenuh itu kayak kita kayak banyak banget loh, kayak udah banyak banget mengandung airnya gitu. Kalau istilah jenuhnya ya dalam hal ini ya. Tadi ada yang tanya tuh. Nah, kalau di air tanah dangkal, ini nih dia biasa yang disebut juga dengan sumur sumur resapan nih kalau air tanah dangkal ini. Sumur yang kedalamannya itu 2 sampai 9 meter. Nah, dia karena ada apa? Dia ada yang dihubungkan dengan lapisan impermeable. Di sini ada lapisan impermeable dan di sini udah langsung mengandung airnya nih. Nah, makanya dia disebut juga dengan air tanah dangkal. Kalau permukaan freatik, dia adalah air permukaan yang sama dengan permukaan air tanah dangkal. Ini nanti dia kaitannya dengan pemunculan airnya. Di samping nanti akan kakak gambarkan, dia freatik. Nah, kalau ini nih, air tanah dalam, air tanah yang terletak di antara dua lapisan impermeable. Maksudnya gimana, Kak? Maksudnya adalah ini impermeable. Ini dia impermeable. Air tanah dalam letaknya di tengah-tengah. Dan ini yang sering kita manfaatkan sebagai air bor atau sumur artesis. Gitu. Iya, benar banget. Tersimpan, makanya banyak banget kandungannya. Tapi dia dalam, bisa 60 sampai 200 meter apa ya. Nah, ini nih sama karena ada hubungannya nih air tanah dalam dengan aquifer. Karena umumnya aquifer ini dia terjebaknya di dua lapisan impermeable. Dan ketika disedot, dia akan menghasilkan yang namanya sumur artesis atau yang kita kenal dengan sumur bor. Gitu. Sejauh ini konsep-konsep ini bisa dipahami nggak nih sebelum kakak tunjukkan gambarnya nih biar lebih lebih paham. Ini kan baru berupa kalimat ya, kalimat nih. Habis ini kita bahas gambarnya langsung biar kalian langsung praktek gitu. Yang tim screenshot juga boleh banget nih. Paham kak? Nah, kalau udah paham, lihat praktek ini nih. Nah, ini nih prakteknya. Ini kalau yang ini biasa kita kenal dengan istilah sumur timba. Ini kayaknya udah jarang. Masih ada nggak sih? Atau kakak aja yang ngerasa udah jarang? Kalau tempat kakak, iya bener nih, kak permeable berarti kedap air. Tidak bisa meloloskan air. Gitu. Nah, sumur timba ini masih ada nggak tempat kalian? Kalau masih ada berarti tempat kalian masih oke nih lapisan-lapisannya nih. Kalau tempat kakak udah jarang, kakak di rumah kakak ya. Di rumah kakak itu udah pakai sumur artesis. Rumah kakak yang di Lampung. Di Semarang ini juga udah sumur artesis nih. Di rumah nenek masih. Nah, sumur timba ini masuk ke dalam converts water. Karena apa? Sumber airnya ini berasal dari infiltrasi yang dari sini nih. Infiltrasi yang kemudian dia akan membentuk suatu zona-zona air. Nah, tadi ini permukaan freatiknya nih. Ini freatiknya nih sejajar nih. Dan di sini kan ada convection flyer, impermeable, impermeable. Nah, baru yang kita sebut juga dengan sumur artesis itu atau sumur bor ini masuk ke bawah sini. Ini biasanya terletak biasanya ada yang dari 30 sampai 200 meter ya. Tergantung bor-boran kita. Ini makanya dikenal dengan istilah sumur bor. Kita kan ngebor tuh. Ngebor. Kalau udah ketemu air ya udah dia muncrat gitu. Dia kayak di bawah ini dia kayak ser langsung piar gitu. Udah keluar air dan jumlahnya itu sangat banyak. Perbedaan
sumur timba dan sumur artesis itu apa nih? Perbedaan yang paling mendasar. Oke. Masih ditutup tapi oke. Bukannya artesis itu khusus komersil, Kak? Nah, khusus komersil benar, karena apa? Sumur bor itu membutuhkan biaya yang banyak. Itu sampai jutaan gitu. Dan untuk proyek-proyek besar, itu pengeborannya pun sangat besar pula. Harus dilalui dengan AMDAL, makanya dia diperjualbelikan. Dan kalau kita bisa mampu untuk menyewa orang buat ngebor, itu kan biayanya juga cukup banyak tuh. Makanya nggak sembarang orang punya sumur bor. Kelebihannya apa? Oke, tingkat kedalaman, benar banget nih Wisnu Muhammad. Artesis berarti yang pakai apartemen gitu ya, Kak? Kalau apartemen itu biasanya ada PDAM ya, ada juga kan ada PDAM-nya tersendiri gitu. Perbedaannya adalah kalau sumur timba ini pada musim kemarau, debit air berkurang atau bahkan kering. Nah, ini kelemahannya. Kalau pada saat musim hujan, airnya kotor. Airnya kotor nih. Nah, airnya kotor, bahkan bisa keruh gitu. Bisa keruh banget. Tapi kalau sumur artesis ini adalah relatif tetap sepanjang tahun. Sumber airnya dari mana, Kak? Nah, sumber airnya dari sini nih. Dari lapisan-lapisan penuh air yang terjebak dalam kurun waktu yang lama. Dia berarti ini sumber airnya ini dia dari perkolasi, dari infiltrasi, dari seluruh aliran yang lolos sampai ke dalam zona-zona confidence aquifer. Dia lolos dari sini. Lolos ini yang tadi udah kakak jelasin, bergantung kepada tekstur dari lapisan tanah itu sendiri. Dan ini membutuhkan waktu yang lama. Kalau ini kan waktunya bentar. Gitu. Dan artesian well itu lebih mahal daripada sumur timba. Tapi ada sisi negatifnya. Ada yang tahu nggak nih sisi negatif dari sumur artesis? Apa nih? Sisi negatif dari sumur artesis. Ayo, kita saling sharing. Siapa tahu ini masuk di soal HOTS gitu. Nah, bener nih. Masa mahal? Bukan mahal, tapi dia adalah dapat menurunkan air tanah. Nah, ini materi akhir kita. Kita akan balesin teman kakak dulu. Oke. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya gini nih. Oke. Ini mendekati akhir. Ketika suatu lapisan itu banyak banget sumber artesisnya. Nah, ini kan otomatis nih lapisan-lapisannya kan udah tersaring semua ya. Udah tersaring semua. Ini akan menimbulkan rekahan. Rekahan-rekahan ini namanya air. Dia akan bertemu dengan tanah-tanah yang bisa meloloskan air. Dia akan menimbulkan rekahan, lolos, menimbulkan lagi. Ketika tanah makin banyak airnya, itu jadinya kayak apa? Makin banyak air yang bocor ya. Dia akan gembur. Nah, ketika gembur, dia akan ambles. Pup. Dia akan ambles, dia menimbulkan penurunan tanah. Makanya daerah-daerah seperti Jakarta, Surabaya atau kota-kota besar lainnya itu nggak boleh ada sumur artesisnya. Itu karena apa? Yo, letaknya udah di dasar tanah ya, letaknya udah dasar di dataran rendah. Kalau makin diambilin terus itu akan berakhir atau
penurunannya itu semakin tinggi. Jadi Jakarta itu kasusnya udah kompleks, udah air lautnya naik ke permukaan, sumurnya banyak yang diambilin, jadi kayak plus ambles gitu, airnya masuk. Kayak di Jakarta ini, sumur artesis ini udah tidak diperbolehkan lagi. Terus dia juga ada aturannya, ini harus ada jaraknya. Harus ada jarak antar sumur. Nggak boleh saling berdekatan untuk daerah-daerah yang belum separah Jakarta ya. Misalnya di selang 3 meter langsung ada sumur lagi. Selang 3 meter langsung ada sumur lagi. Ini bahaya banget. Makanya dibuat jarak-jaraknya. Peraturannya itu jaraknya berapa meter gitu kakak lupa. Makanya kalau lupa kakak nggak berani untuk memberikan informasi kepada kalian. Itu geng. Sejauh ini bisa dipahami nggak nih? Sejauh ini apakah bisa dipahami? Bisa, nice. Oke. Paham Kak? Nice. Kalau gedung itu biasanya dia udah pakai sistem PDAM, udah bayar kepada PDAM. Di rumah kalian ada yang pakai PDAM nggak nih? Dia pakai salurannya udah bayar dia ya, bayar ke pemerintah gitu. Pakai tuh biasanya. Kalau kakak nggak pakai nih, kita pakai sumur aja nih. Dan itu ada tagihan airnya yang biasa bocor-bocor di tengah jalan nanti diperbaiki gitu. Sanyo, Sanyo itu mesinnya, Sanyo itu mesinnya. Oke, nice. Nah, dan yang terakhir kita bahas ini nih, beberapa bentuk keluarnya air tanah ke permukaan bumi. Ini nih yang paling sering keluar di permukaan bumi. Spring ini mata air. Wait. Oh Kak, mau SS yang tadi? Oh sorry. Nanti kalau peraturan jarak antar sumur bisa kalian cari ya, bisa kalian apa? Searching gitu. Oke, kalau ini nih, kalau air PDAM dapat dari mana? Jelas itu dari mata air yang banyak banget sumber airnya dan dikelola secara profesional oleh pemerintah ya, namanya perusahaan pemerintah itu pasti dia udah lebih memikirkan analisis dampak lingkungan. Kalau ini adalah beberapa bentuk keluarnya air tanah ke permukaan bumi nih. Spring, ini mata air. Mata air, kalau geyser ini mata air panas. Yang biasa menyembur sampai bisa 20 meter ya ke atas ya. Kalau Travertine ini adalah air yang terdapat pada air yang terdapat di pori-pori batuan. Nah, ini air Travertine. Ini biasanya dia banyak terdapat di zona-zona kapur juga nih. Oke, yang sebelumnya ya. Sebelumnya ini screenshot dulu. Sebelumnya, nah ini nih. Oke. Sudah? Oke, nice. Oke, nice. Oke. Jadi inilah part satunya ini kayak ya kita baru bahas dasarnya. Nanti di part 2 kita akan bahas yang lebih detail lagi. Kalau di part 2 yang harus kalian pahami ini di part 2 nanti ya. Part 2 kita akan membahas perairan darat. Nah, perairan darat ini terdiri dari sungai, danau, dan rawa. Nanti akan kakak share lagi link ID-nya. Tuh. Sejauh ini udah dipahami belum nih? Sungai, oke. Kapan part 2-nya? Part 2-nya minggu depan ya. Part 2-nya minggu depan karena materi hidrosfernya cukup banyak, Nanti juga ada perairan laut. Perairan laut. Nah, ini nih. Nanti akan kita bahas nih di part 2 minggu depan ya. Oke.
Jadi minggu depan persiapkan diri kalian di hari Minggu pastinya jam 4 gitu. Sejauh ini bisa dipahami nggak nih? Apa masih ada yang ingin tanyakan nih di akhir penghujung acara kita nih? Paham? Bisa? Nice, bisa. Semoga nanti pas latihan soal di hari Jumat bisa pada win streak ya. Bisa paham win streak. Dan kakak pesan sekali lagi nih. Kita kan ini kan latihan ya. Ini latihan. Jangan sampai kalian, ini kan kita fokusnya belajar topik. Belajar topik TKA UTBK. Nah, ketika kita udah belajar, nanti kan ada latihan soal. Kakak pesan banget, jangan lupakan ini ya. Minta restu orang tua, berdoa, dan di akhir, kalau yang muslim, tahajud malam. Itu penting banget kakak. Ingetin banget. Kayak berulang-ulang kakak. Ingetin. Sip kak, jangan gengsi, gengs. Dulu kakak, waktu kakak kan dulu kan keterimanya SNMPTN ya, tapi lewat jalur sertifikat olimpiade gitu. Kakak bilang pas mau olimpiade, almarhum ibu kakak, minta restu ya, semoga dipermudah gini. Tahajud kakak kenceng banget. Itu hampir tiap malam. Karena apa? Ya, karena ketika kita belajar latihan soal, tapi kita nggak menyerahkan semuanya kepada yang di atas, kita takabur namanya. Jangan takabur. Kakak pesan banget jangan takabur. Oke. Nah, yang belum slide sebelahnya nih. Jadi kakak pesen banget, kalian jangan takabur. Gue udah latihan soal nih, gue udah belajar. Udahlah bisa, nggak usah gini. Nah, sifat itulah yang cenderung akan menjatuhkan diri kalian sendiri. Karena ingat, kalau katanya Zawin itu, kata Zawin Komika, itu dia nggak percaya keberuntungan. Karena apa? Keberuntungan ini bisa ada dari hasil pengalaman bertemu dengan kesempatan. Kayak kakak pegang banget nih. Jadi nggak ada nih yang namanya beruntung. Nah, nggak ada yang namanya beruntung. Jadi kayak kalian udah belajar, kesempatan itu muncul dan langsung kalian ambil. Dan kesempatan itu bisa ada lewat restu-restu orang tua kalian. Gitu. Minta restu, minta doa. Dan kakak pesan lagi, doanya itu jelas di Allah ya. Kalau bagi yang muslim Allah gitu. Kalau bagi yang muslim bisa kepada Tuhan, dia minta, ya Tuhan saya minta saya dipermudah dalam belajarnya, nanti diterima di PTN ini, prodi ini gitu. Jadi harus bisa pas gitu. Jangan kalian ya Allah aku mau diterima di PTN. Nah, nanti Allah ngasihnya PTN mana aja tuh, PTN ya basing semau dia, karena kita mintanya setengah-setengah gitu. Kakak dulu selalu begitu, minta yang pasti dan detail, biar nanti dikabulkannya juga secara detail gitu. Nanti aku mau minta keterima di PTN, nanti keterima PTN-nya di Universitas Cendrawasih, nah itu PTN loh, itu PTN. Jadi kan nggak bisa protes. Aku keterima di universitas ini ya, kalian mintanya dulu PTN kan, bukan PTN UNES, bukan PTN UI, bukan PTN Unpad. Ya saya kasih PTN nih. Nah, ini makanya harus lebih detail. Itu pesan kakak. Dan satu lagi, jangan durhaka kepada orang tua menjelang UTBK. Karena sekali kalian durhaka, restu kalian hilang. Itu ya kakak. Jadi ya kita sama-sama belajar, kita sama-sama berdoa, semoga kita dapat menggapai PTN kita di 2022, PTN impian kalian. Yuk tulis PTN impian kalian apa aja di kolom komentar biar kita aminkan bersama-sama gitu. Amin. UI. Amin. Unair. Nah, ini biar veteran Yogyakarta, kakak udah pernah ke sana tuh. UNY, di UGM. Nah, kita aminkan bersama-sama nih. Ya, yang jelas amin paling serius. Amin.
Upi, Siko, amin. Tuh, kalian mulai mulai ditata lagi ya, masih ada 93 hari, belajarnya dikuatin, doanya dikencengin. Tuh, dan selalu jaga niatan, amin. Yang terakhir, jaga kesehatan. Karena apa? Kalau kalian udah siap, tiba-tiba kalian nggak sehat, itu semua hilang. Gitu. Jadi itu aja saran dari kakak ya. Semoga Semoga bisa dipahami oleh kalian semua dan bisa diikuti bareng-bareng. Karena kakak udah ngerasain kok, kakak udah ngerasain efeknya. Kakak udah ngerasain efeknya, kakak S2 juga diketatin lagi sujudnya, dan alhamdulillah bisa keterima, terus bisa berjuang sampai detik ini. Jadi kita sama-sama berjuang, kita sama-sama menjadi kesatria untuk kemajuan kita sendiri, oke? Oke. Thank you semuanya ya. Jadi cukup sekian pertemuan pada hari ini. Semoga bisa dipahami oleh kalian semua. Kakak akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Selalu kakak doakan. Selalu kakak doakan. Oke, 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 oke. Oke, kakak stop share ya dan stop record. Oke, sama-sama Arista. Oke. Oke, sama-sama. Sama-sama Fauzi.